pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Info sudah menyiapkan dengan baik, sudah juga mungkin kita buat berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak Bapak yang saleh dan salihah? Baik. Kita alhamdulillah bisa ketemu lagi hari ini buat belajar. Insyaallah sesuai dengan yang Bapak sudah sampaikan, kita akan masuk materi baru ya. Pekan kemarin kita sudah selesaikan bab materi kita. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Jangan lupa untuk selalu diaplikasikan apa yang didapat sekecil apapun materi yang sudah kita bahas. Bapak mau ngecek dulu kehadiran di hari ini. Kelihatannya ada yang tidak lengkap ya. Ya, kalau dulu. Sebelah kanan coba. Kalau siapa ini sebelah kanan temennya yang nggak hadir? Kikis. Aduh, ada kabar nggak? Ada info yang disampaikan oleh wali kelas? Mereka bermaksud banjiran. Yang ini satu lagi coba bagaimana? Kita temannya ada kabar? Ibnu, Pak. Ibnu kemana lagi Ibnu nih? Ibnu lagi kurang sehat. Lagi kurang sehat. Kita doakan ya, sama kita Iis dan Ibnu segala macam urusannya diselesaikan, segala macam yang menimpa supaya menjadi amal bekal untuk mendapatkan pahala sama. Buat kita yang ada di sini tentu kita bersyukur ya, tidak ada halangan, tidak ada gangguan, kita bisa datang ke sekolah dalam rangka menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran hari ini Bapak punya materi yang sudah disiapkan khusus buat kalian untuk diambil dan dibawa pulang, diamalkan seperti itu ya. Materi yang akan kita bahas, ada yang tahu? Belum. Yang tahu belum ada yang tahu ya. Ini temanya tentang macam-macam sujud. What is the sujud? Pakai bahasa Inggris sedikit ya. Walaupun PAI tapi harus Betul. harus mendunia, harus menurut. Nanti di depan ada tentang pertanyaan itu, ini cuma mengawali dari pembukaan materi kita. Kita lihat selanjutnya. Ya, Bapak mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Coba kira-kira ada yang mau usul nggak? Kira-kira apa sih yang ingin kita tuju dari materi macam-macam sujud? Mengidentifikasi macam-macam sujud. Mengidentifikasi macam-macam sujud. Wah, bagus sekali, luar biasa ya ini. Itu kategorinya lumayan tuh. Kata kunci yang ketiga itu mengidentifikasi, masya Allah ya, luar biasa. Sylvia sudah menyampaikan pengen mengidentifikasi macam-macam sujud. Satu orang lagi deh, Mengenal jenis-jenis sujud. mengenal jenis-jenis sujud ya. Emang selama ini sujud emang ada banyak ya? Apa cuma ada setiap sholat aja? Nah ini juga bagus nih. Kita coba kenalan dengan macam-macam sujud. Bagaimana dengan kita ada yang mau Tata disampaikan? cara sujud yang benar. Tata cara sujud yang benar. Nah, ini sesuatu yang akan kita bawa pulang, kita cek sama-sama nanti sujud kita udah benar atau enggak. Tapi kalau dari Bapak ada tambahan mungkin ya. Selain dari pengetahuan, coba Bapak ingin nanti setelah kita beres belajar di hari ini dari segi attitude. Apa itu ya? Perilaku, sikap, betul, sikap. Kita ingin menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan melalui sujud yang kita lakukan. Yang kedua, menghindari perilaku sombong. Dua sikap ini kalau seandainya berhasil kita implementasikan setelah belajar hari ini, berarti pembelajaran kita bermakna ya. Teman-teman semua, kalian semua bisa mengamalkan sikap yang dimaksud di hari ini. Sementara dari segi pengetahuan, tadi betul oleh Sylvia ya, disebutkan bahwa mengidentifikasi. Cuma mungkin mengidentifikasinya ada di bawah ya. Pertama kita akan dulu mengenal tentang pengertian sujud. Apa sih sujud itu? Kemudian yang kedua menjelaskan macam-macam sujud. Tadi betul kita sampaikan, mohon maaf ya, pas disampaikan macam-macam sujud. Kemudian kita akan rumuskan coba bagaimana sih ketentuan sujud yang sesuai, baik itu sujud syukur, sahwi atau tilawah. Ini sebenarnya menjawab nomor 2 ya. Jika tadi di tujuan ketiga udah menjawab yang kedua tentang macam-macam sujud. Sampai kita nanti akan coba mendapatkan skill baru atau keterampilan baru. Pertama membuat mind map, dan yang kedua nanti coba kita akan memperagakan langsung materi yang sudah dicatat di hari ini. Paham belum? Jadi nanti instruksinya Bapak akan menampilkan di layar sebuah gambar yang ada hubungannya dengan gerakan sholat. Ya, Bapak yakin kalian semua sudah terbiasa untuk melakukan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Coba nanti Bapak mau cek nyambung nggak antara gerakan yang dilakukan dengan nama yang kalian tahu. Jangan-jangan cuma karena melihat orang gerakan seperti itu ikutin, padahal itu ada namanya. Pengen dicek melalui kuis ini kalian bisa menyesuaikan nggak antara gambar dengan juga nama.
Ya, saya ini langsung tebak-tebakan. Siapa yang cepat bisa angkat tangan, acungkan tangan, kemudian nanti ketika Bapak silakan baru menjawab. Ya, nanti ini akan menjadi poin tambahan di hari ini. Banyak-banyak jawab. Mungkin kalau di luar satu pertanyaan nih 2 juta rupiah ya. Jadi kalau di Bapak insya Allah nanti akan ditukar dengan nilai tambahan khusus buat tentang macam-macam sujud. Yang pertama, coba silahkan disimak. Gambar apa ini? Ya, ya ini bagaimana? Ya, berdiri betul sekali ya. Nomor 1 adalah berdiri. Jangan lupa angkat tangan dulu supaya dihitung. Yang kedua, selanjutnya kita lihat. Duduk. Ya, silakan. Tasyahud. Duduk. Di antara dua saudara. Ikhtiras. Kurang tepat. Jadi kurang tepat juga. Silakan Tika atau Mas yang mau tebak ini gambar, tenang aja, ada lagi ya. Duduk kaki Pak. Iya betul. Itu ada sedikit. Itu ya, aku tahu kaki. Ada sedikit perbedaan di kaki ya. Sedikit ya, aku. Jadi mungkin kalau dari gambar yang menghadap ke sini kita agak seliru ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat gambar yang ketiga. Mana? Ya, silakan. Ruku, betul sekali. Ruku. Nah, ini ya sambil kita lihat ya posisi yang benar itu yang dicontohkan kita bisa lihat dari gambar. Yang keempat, ahli baru yang tadi. Ya, silakan. Ya, duduk di antara dua sujud. Selanjutnya apakah masih ada? Ya, ini baru Sujud. ya, betul. Nah, ini adalah gerakan sujud. What the next? Takbir. Ya, oke, takbir ada 2 ya. Kalau Bapak tanya ini yang di awal sholat namanya takbiratul ihram. Takbir untuk memulai sholat. Kalau untuk yang perpindahan gerakan namanya Takbir saja. takbir saja. Ada yang punya jawaban beda? Apa ya Pak? Namanya takbir intiqal ya. Jadi intiqal itu ada takbir perpindahan dari gerakan sholat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pas berapa tadi? Satu. Yang kedua ya tadi ya. Yang pertama tadi itu. Saya lupa. Iya, sekian 2 ya. Saya Tika berapa? lihat Pak. Tika 1. Tika 2, 1 berarti udah 2 ya berarti ya. Saya berarti 2 juta Pak. 2 juta rupiah. Nanti ambil di bagian santri kocok. Oke. Bagus sekali, luar biasa. Ini hanya mengingatkan gerakan-gerakan sholat supaya bagian tentang sujud ini kita nggak bahas secara parsial ya. Ini adalah bagian dari rangkaian gerakan sholat. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian sujud. Yang kedua tentang macam-macam sujud. Kemudian yang ketiga ketentuannya. Yang keempat tentang tata cara. Oh, satu lagi ada hikmah satu lagi ketinggalan. Jadi ada ditutup dengan hikmah apa yang bisa kita petik dari pembahasan macam-macam sujud. Coba, kalau tadi di awal kita sudah berulang kali bahas tentang sujud. What do you think about that? Saya kalian menjelaskan tentang sujud. Boleh, silakan Tika. Apa itu sujud? Satu rukun dalam sholat Pak. Salah satu rukun dalam sholat. Ada yang punya jawaban berbeda? Ketaatan. Ketaatan. Masya Allah. 100 buat Tika dan 100 juga. Ini karena murid apa ini maksudnya hari ini privat kayaknya kelihatannya klasikal banget ini. Nanti kita bahas di depan ya, kita cek apakah betul bentuk dari sujud juga bisa diarahkan syukur. Sobat belajar, sujud adalah salah satu rukun tadi betul ya. Betul ya, biasa ada kata kuncian gitu. Salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan. Ya, ini tadi kalau selesai dan penambahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Ini tambahan pendidikan ya. Jadi kita maknai bahwa sujud itu salah satu rukun sholat, bentuk kepasrahan penambahan diri kepada Allah saja. Ya. Melainkan Allah tidak boleh ada yang kita sujudi. Walaupun mungkin ada nanti di beberapa kasus ada anak yang bentuk penghormatan kepada orang tua juga dengan sujud sungkem biasanya. Tapi maknanya bukan dalam bentuk menghamba kepada orang tua tersebut ya. Jadi kalau kira-kira sampai sini nyambung nggak? Masih nyambung nggak tentang sujud? Sekali lagi, kalau mau disimpulkan ya itu ya. Rukun sholat yang merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebenarnya sampai situ. Yang maknanya jelas, sujud adalah salah satu rukun sholat bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, tahukah kalian apa Pak? Tahu nggak?
Ini ada fakta menarik. Bukan hanya bentuk salah satu di dalam gerakan sholat, sujud juga sudah diteliti oleh ilmuwan di bidang kesehatan merupakan gerakan satu-satunya yang dapat membiasakan untuk urat-urat yang ada di sekitar kepala itu teraliri. Jadi luar biasa memang kalau kita bedah filosofi kenapa Allah kira-kira meminta kita salah satu gerakan dalam sholat itu sujud, karena di dalam sujud Allah ingin darah kita, darah ini yang tidak terbiasa untuk ngalir ke kepala, karena logikanya darah itu kan selalu mengikuti gaya gravitasi ya. Makanya ketika sujud posisi kepala kita di bawah, dan itulah kesempatan untuk otak manusia ya, kepala kita ada ruginya nggak kira-kira dengan memperbanyak sujud? Dari segi pahala dapat, dari segi kesehatan insya Allah juga makin sering sujud makin sehat insya Allah. Kita praktekkan ya. Kayaknya ada video menarik ya, cutikan tentang salah satu kebahagiaan kita secara tidak langsung ya, melalui spontanitas. Banyak orang itu memang kalau ingin menghadap Allah, ya paling simpelnya ya dengan bersujud. Kita lihat selebrasi sujud syukur tim nasional sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang digandrungi masyarakat dunia. Ada sebuah fenomena menarik dari dunia bola, yaitu pada saat terciptanya turnamen yang disertai sujud syukur seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain tim nasional kita. Mengapa para pemain melakukan hal tersebut? Lalu bagaimana pandangan mengenai sujud syukur yang dilakukan oleh pembijak pemirsa bagaimana? Berikut pemaparan. Bisa dibilang bersyukur. Ya, itu adalah cuplikan di mana euforia sepak bola pun tidak terlepas dari yang namanya unsur religi ya. Bagi pemain-pemain muslim, bukan cuma di tanah air tapi juga di Eropa, selebrasi yang mereka lakukan, kegembiraan yang luar biasa dalam mencetak sebuah gol atau bahkan memenangkan pertandingan itu diungkapkan dengan sujud. Jadi dari ini kita bisa tahu tadi yang disampaikan oleh Sulkia bahwa ada hubungannya antara sujud dengan kira-kira dari tayangan tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berpendapat? Boleh tentang sujud ya, mungkin ada yang sedikit aneh itu nggak apa-apa itu sujud di nggak apa-apa atau apa itu. Kira-kira gimana menurut kalian? Apakah diperbolehkan sujud yang tadi? Coba tadi menanyakan tadi pengertiannya sujud itu salah satu rukun dalam sholat. Iya. Kita juga sholat. Iya. Kok bisa sih pengertiannya tadi salah satu rukun dalam sholat, tapi itu nggak lagi sholat, lagi main bola. Gimana jawabannya? Yang bisa jawab? Ya tadi kalau pengertian sujud secara sekilas, sujud secara kilas itu yang kita tahu adalah bagian dari rukun sholat gitu. Tapi yang dipakai dari tayangan tadi itu memang sujud yang di luar sholat. Ya mungkin yang diambil dari pengertian tadi adalah bentuk penghambaan, bentuk ketaatan. Bahkan tadi bisa disebutkan bentuk rasa syukur. Ya, jadi dari pengertian yang tadi secara umum global memang yang disebut sujud adalah bentuk salah satu rukun sholat. Makanya kita perlu bahas dari ini. Selain di sholat apa aja sih kira-kira yang bisa dilakukan dengan sujud ya? Mohon maaf. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebelum Bapak lanjut ke macam-macam sujud, kita mau tes konsentrasi dulu ya. Bapak punya games, mungkin kalian sudah pernah lakukan ya. Ini makanya karena sering dilakukan, coba mau dicek masih ingat gak nih? Jadi gamesnya gampang, berhitung masing-masing orang. Nanti setiap mungkin yang jumlah yang ketiga kali ya, jumlah ketiga mohon untuk disebutkan nama. Jadi jangan angka. Ketiga dan kelipatan 3 seterusnya. 3, 6, 9 dan seterusnya ya. Coba kita cek. Dimulai dari orang yang Bapak tutup. Oke. Dan arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Ya, dari ke sini ya. Silakan dimulai. Dari kos 1. Kanan sini. 2. 3. 4. 5. Sulkian 6. Gak konsen. Oke, sekarang kelipatan 5. Ya, kelipatan 5. Kelipatan 5 dari kita silakan. 5. Sampai dulu. Masa angka apa 5? Silakan. 2. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, Sulkian 17, 18, 16. Iya, 3 ini nanti cita-cita jadi guru matematika. Coba diasah lagi ya, gimana ya? Oke, luar biasa nih. Jadi yang 3
sudah hebat hitungnya. Yang buat 3 perlu konsentrasi. perlu minum. Mau minum, kalau mau minum dulu. Ya. Oke, kita masuk ke macam-macam sujudnya ya. Apa aja sih? Tadi salah satunya udah kita bahas, sujud syukur. Yang kedua namanya sujud sahwi ya. Sujud sahwi yang ketiga sujud tilawah. Ada 3 di luar dari sholat yang biasa kita lakukan. Lazimnya orang sujud itu kalau 3 ini. Syukur, sahwi, tilawah. Terus hadis riwayat Muslim nomor 482. Rasulullah SAW bilang yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya, jadi makanya maklum kalau lagi sholat biasanya di akhir-akhir sebelum salam itu kok agak lama imam, bukan karena ngantuk ya imam ya, bukan karena lupa nggak bangun, tapi mengamalkan sunnah Rasulullah yang itu. Memperbanyak doa ketika sujud. Tapi jangan lupa dengan rukunnya asli. Mentang-mentang doa kebetulan banyak keinginan, akhirnya lupa tidak baca yang seharusnya, yakni subhanallah a'la wa bihamdihi. Oke. Ini kurang lebih peta konsep main-mainnya kita bahas judul awal sujud yang nanti teman-teman akan dapatkan dari masing-masing itu adalah ketentuan, dalil, dan tata cara serta praktiknya. Adapun sikap mulia nanti yang akan terbentuk mudah-mudahan semakin dekat dengan Allah, meningkatkan rasa syukur, membiasakan diri untuk rendah hati, menjauhkan dari perilaku sombong dan menumbuhkan perasaan tenang dan percaya. Nanti Bapak minta kalian menjawab tantangan ini. Apa tantangannya? Yang pertama, buatlah 3 kelompok belajar dengan tema kalian, dengan tema teman kalian, ya, dengan teman kalian. Pilih bebas dengan jumlah yang sesuai masing-masing kelompoknya. Jadi jangan sampai ada diskriminasi. Temannya nggak kebagian kelompok ini, mohon dipantau bos, jangan sampai ada temannya yang tidak kebagian kelompok. Bapak bebaskan kalian dengan teman yang kalian merasa mungkin nyaman, dengan teman yang mungkin kalian merasa enak buat diajak diskusi. Ya, dibuat. Setelah itu pastikan tidak ada yang tertinggal. 3 kelompok saja Bapak. Yang kedua, jika sudah terbentuk, maka Bapak akan membagi macam-macam sujud ini kepada masing-masing kelompok. Ya, nanti ada yang dapat sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Ya, kelompok 1 sujud syukur, kelompok 2 bahas tentang sujud sahwi, kelompok 3 tentang sujud. Kemudian yang keempat, silakan masing-masing kelompok mencari informasi tentang yang sudah disebutkan ini ya, temukan oleh kalian di bawahnya. Ketentuan, tata cara, hikmah dari masing-masing sujud tersebut. Diskusikan hasil pencarian tersebut dengan teman sekelompok. Tuangkan hasilnya dalam bentuk mind map yang menarik pada sebuah kertas. Boleh mungkin nanti dibuat seperti halnya bagan pohon, boleh jari laba-laba, boleh buah-buahan dan lain sebagainya. Dan nanti akan Bapak minta kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan di kertas. Waktu yang Bapak berikan hanya sedikit, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Pada saat nanti waktunya sudah selesai, apapun yang kalian dapatkan wajib untuk dipertanggungjawabkan. Nah itu, oke, sekarang akan dibagi dulu untuk lembar kerjanya ya. Silakan. Sudah dibagi kelompoknya ini? Sudah ya. Ini kebetulan nggak hadir, jadi anggapnya satu kelompok ya, Mas ya, sama Sofia. Kelompok 1 yang mana nih? Kelompok 1 ini, 1, 2, 3, oke. Sebentar. Ini untuk LK kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa lihat? Anak-anak Bapak yang sorry dan sorry. Jadi nanti peta konsepnya dibuat segampang mungkin untuk bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Boleh yang mau bikin bentuknya pohon. Ini kelompok 3 bentuknya apa ini? Cinta. Mungkin sesuai dengan perasaan hati ya hari ini ya, belajar dengan yang sudah biasa. Bagus. Kelompok 2 sudah bikin apa ini? Bikin pohon. Ini kayaknya ini ya, apa namanya, lagi senang nanam ya? Iya Pak. Bikin pohon. Kan. Oh iya. Jadi banyak waktu menanam. Oh iya. Ya, nanti ketika sudah, instruksi selanjutnya adalah masing-masing kelompok mohon untuk menempelkan di depan papan tulis di sini ya, dengan lem yang sudah Bapak sediakan dan juga gunting. Nah, silakan ditempelkan bagi yang sudah selesai mengerjakan. Kelompok 1 boleh di sebelah kiri, paling kiri, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di paling sebelah kanan. Gak bisa. Iya.
Ada Saudaraku mau berapa? satu, betul. Oh gitu. Ya jangan rebut ya, sudah ada tempatnya. Ya terima kasih sudah menempel. Boleh kembali lagi ke tempat. Oke. Langkah selanjutnya adalah Bapak mempersilakan masing-masing kelompok secara bergiliran berkunjung ke poster yang ditempel oleh temannya. Jadi kita sekarang sedang adakan pameran mind map ya, dengan tujuan setiap kali berkunjung kalian bukan hanya melihat tentang gambarnya, tapi betul-betul kalian pahami secara peta konsep dan kemudian nanti mohon untuk ditanggapi. Setelah selesai berkunjung mohon untuk ditanggapi. Bapak mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Dua foto. Oke, tiga ya. Oke, Tanggapi ya. silakan ditanggapi langsung di tempat. Oke, kalau ini kelompok dua gambarnya ini tentang pohon, gambar pohon yang kan tentang pohon. Di sini tentang sudut sawi. Bagus ini. Oke, Ada apa berbentuk pohon? ada variasi ya. Oke. Oke, terima kasih dari kelompok 1 sudah memberikan komentar, berkunjung dan memberikan komentar. Silakan boleh kelompok 2 berikutnya untuk berkunjung ke depan semuanya, semua anggota ya, anggota. Jadi yang lihat untuk kelompok 1 dan 3 ya. Nah, itu materi yang sekali lagi untuk dipahami. Ya, manfaatkan kunjungannya untuk memperoleh sebanyak-banyaknya informasi dari kami. Ya. Oke, siapa yang mau kasih komentar dan tanggapan? Tika atau Tita ke kelompok yang mana? Ke kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 urutannya berarti Pak bikinnya Pak Kamu ini. Jadi rukun Pak. Runut. Oke, kalau boleh tahu itu paymentnya payment apa ya? Ini tutupnya Nah, itu Pak kayaknya kayak tangga gitu. Pak. kayak tangga. Oke, kalau semakin ke atas semakin Tangga turun. lucu ya, tangga turun ya. Oke, arahnya ke bawah. Dari atas. Oke, terima kasih. Boleh silakan kembali kelompok 2. Yang terakhir, silakan kelompok 3 mangga untuk berkunjung ke pameran hasil kelompoknya. Masya Allah, bagus. Silakan. Ini mind map yang dibuat oleh kelompok teman-teman saya, kelompok 1 dan 2. Masya Allah, sangat bagus sekali. Ya, itu juga dengan ilmu yang saya dapatkan di sini tentang sujud syukur. Nanti ada pengertiannya, tata cara, sebab mengapa kita harus sujud syukur, juga bacaannya nanti seperti apa. Ini juga Masya Allah tentang pohon. Ini kenapa mungkin pohon tadi yang kedua. Jadi dalam kondisi sekarang memang harus banyak menanam pohon. Di sini tentang sujud syukur salah satunya dikatakan untuk ketika kita ragu-ragu di dalam sholat. Masya Allah, jadi saya tahu dulu kenapa harus sujud syukur, kenapa harus sujud syukur. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapan dan komentar dari kelompok ini. Baik, anak-anakku sekalian, sungguh luar biasa apa yang kalian hasilkan ya. Jadi mungkin menggambar sambil bermain ya, menggambar sambil memahami. Untuk ketiga tadi macam-macam sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah ya. Jadi ada 3 macam-macam sujud sesuai dengan yang kalian masing-masing sudah tuliskan salah satunya, dan yang 2 tadi sudah didapatkan melalui pameran. Berikutnya, Bapak ini langsung setelah tadi menyimpulkan tentang sujud yang diberikan temanya oleh Bapak di masing-masing kelompok. Berikutnya adalah Bapak ingin kalian mencoba untuk mengaplikasikan tadi tata cara berkaitan dengan macam-macam sujud tadi ya. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, tetapi dikonsep melalui sosiodrama. Apa itu sosiodrama Pak? Sebuah hal yang memang perlu untuk disiapkan seperti halnya sedang bermain drum. Misal kayak tadi tayangan di awal tentang selebrasi gol ya, itu boleh misalnya dipraktikkan seperti itu, atau mungkin ada hal yang lain yang bisa untuk diaplikasikan. Maka dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk langsung diaplikasikan dipraktikkan. Silakan boleh di depan. Kalau tadi dilihat di situ sujud syukur itu diantaranya diusahakan untuk menghadap kiblat seperti itu. Karena sendiri mungkin bisa Bapak bantu ya, bisa Bapak bantu konsepannya. Ada tawaran? Mau dengar sesuatu hal yang bagus misalnya, kemudian bersyukur dengan hal itu? Langsung aja boleh.
sujud langsung kan? Iya, sambil takbir. takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih buat engkau sudah mempraktekkan. Baik, anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita dapatkan. Mulai dari tadi memahami materinya, kemudian coba untuk kita aplikasikan, dan juga kalian sekaligus mempraktekkan tadi materi yang didapat di hari ini. Bapak ingin sekali lagi kita mendalamkan yang membiasakan, tidak lagi bingung atau aneh dengan yang namanya sujud ya. Yang namanya sujud baik itu sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Kenapa? Karena Bapak kira kita sebagai manusia tadi betul yang disampaikan oleh teman kalian selalu senantiasa untuk bersyukur tentang apapun yang kita dapat, apapun yang kita anggap sebuah kelebihan dari Allah. Nah itu karena terhindar dari musibah, coba kita ekspresikan dengan sujud. Lebih dari hanya mengucap hamdalah, sujud adalah bentuk kepasrahan kita kepada Sang Pencipta. Ya. Kemudian juga jangan lupa untuk beristighfar manakala kita merasa ada kekhilafan yang kita lakukan. Itu disimbolkan dengan sujud sahwi. Jangan takut, jangan malu ketika salah gitu. Karena Allah pun memaklumi tentang hal itu. Di antaranya dalam surat disediakan sujud sahwi ya. Apa kata Allah? Kita lihat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang menarik buat Bapak kalau dari ayat ini seolah-olah menjadi pilihan. Mau bersyukur atau mau enggak gitu ya. Tidak ada yang di tengah-tengah. Hanya ada dua golongan. Orang yang bersyukur, maka konsekuensinya akan ditambah oleh Allah nikmat yang banyak. Kalaupun dia tidak memilih jadi orang yang bersyukur, maka dikategorikan orang yang kufur dan siap-siap mendapatkan azab Allah yang pedih. Ya. Jadi tidak ada pilihan buat kita, melainkan kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Ya. Oke, terima kasih buat anak-anak Bapak di pembelajaran hari ini cukup luar biasa ya. Bapak ingin ada beberapa orang di antara kalian yang menyampaikan apa yang didapat di hari ini dan juga memberikan berupa report bagi yang merasa dapat ilmu. Seperti ini kalau seandainya merasa sama aja dengan sebuah pembelajaran atau bahkan jempolnya ke bawah ketika merasa pembelajaran di hari ini tidak cukup memuaskan. Ada yang mau? Silakan. Oh ya silakan. Ya bagaimana perasaan di pembelajaran hari ini yang kita lakukan? Alhamdulillah saya mendapatkan itu bagaimana cara ketika kita mendapatkan nikmat ya dalam hal ini sujud syukur ya. Apalagi tadi kita materinya itu adalah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kalau kita mendapatkan nikmat kita ya bisa dengan kalau sholat kita lupa kita dengan bisa lakukan dengan sujud sahwi. Kemudian kalau sujud tilawah itu kalau di Al-Quran ada tanda di mana di kitab Al-Quran ada tanda itu kita bisa ayat-ayat saja kan? Ya terima kasih Bos, luar biasa masya. Ya buat kalian, Bapak kira insyaallah kita cukupkan ya sekali lagi apa yang dipelajari di hari ini bukan hanya dari materi tapi jauh dari itu mari kita amalkan sedikit apapun ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk membahas materi-materi yang selanjutnya ada di pelajaran PAI. Tetap semangat, tetap sehat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah menjaga kita selalu. Kita akhiri dengan baca ayatul hamdalah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Salam buat orang tua di rumah ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.